SMP 14, CGP Angkatan 10 ingin memperkenalkan atau memaparkan budaya positif. Ya. Di sini konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana pengendaliannya bersifat negatif, ya, masih bersifat negatif. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di sini di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi: profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Menurut Ibu Primary Years Program PGP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Selanjutnya, Ibu Primary Years Program PGP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau disingkat dengan IHF: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi: petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guru keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, the 7 essential virtues, building moral intelligence, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. The Virtual Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada peduli, keterus-terangan, rajin, integritas, rasa hormat. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, yaitu guru saja. Murid tidak dilibatkan. Berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Potensi hukuman, putusnya hubungan sosial, gagal menemukan sumber masalah, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu hukuman dan penghargaan. Itu berdampak negatif untuk siswa. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru di sini senantiasa murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Itu pasti kalau guru biasa selalu diberikan hukuman, ya. Seperti kita nih, sebelum kita mempelajari tentang kontrol 5 kontrol restitusi, kita pasti memberikan hukuman segala macam. Setelah saya mempelajari ini, ya saya paham tentang konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis kalimat permohonan maaf, itu sebuah hukuman. Atau murid disuruh berdiri di belakang, di depan, itu sebuah hukuman. Jadi tidak boleh, segala apapun jenis hukuman itu tidak diperbolehkan di dalam kelas. Konsekuensi, guru meminta untuk murid mengerjakan PR saat istirahat. Jadi ada timbal baliknya, misalkan datangnya telat, nanti 10 menit berikutnya baru istirahat, seperti itu. Atau pulangnya diperlambat waktunya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah kepada murid, ya. Terutama murid yang punya masalah seperti tidak mengerjakan PR, terus telat datang ke sekolah. Kita harus menanyakan keyakinan kelasnya dulu, baru murid terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga pernyataan dibuat dalam bentuk positif, bukan dalam hal yang negatif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ditetapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan atau meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar, saling menghormati, bekerja dengan baik dan tekun. Jadi keyakinan kelas itu simpel, sedikit, ya. Berbeda dengan peraturan kelas yang banyak. Itu diambil dari setiap siswa di voting. Nanti ada kertasnya. Peraturan membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku dan alat tulis, melepas sepatu saat masuk kelas. Itu setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Peraturan kelasnya itu di sampingnya. Saling menghormati untuk keyakinan kelasnya. Peraturan kelasnya menghargai orang yang sedang berbicara, tidak berbicara kasar, tidak mengganggu orang lain, dan mengembalikan barang yang dipinjam. Bekerja dengan baik dan tekun. Peraturannya mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai atribut yang lengkap, memakai sepatu hitam, belajar dengan tekun. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 74 minggu lalu. Itu ini foto-fotonya. Anak-anak diberikan sebuah kertas untuk memberikan jawaban atau harapan mereka tentang keyakinan kelas ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan.
Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik yaitu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Siap? Bukannya posisi kontrol restitusi menurut saya, ini posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru restitusi. Kalau saya bilangnya restitusi menurut modulnya. Jadi ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Betul. Oke Pak Cep, terima kasih ya. Contoh kasus murid terlambat 20 menit hadir di sekolah. Kita lihat dulu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi kasus guru sebagai penghukum, ya. Guru sebagai penghukum itu sebenarnya tidak bagus untuk mental si anak. Kita sebagai guru lebih baik pada saat menerima siswa yang bermasalah dengan menanganinya dengan tenang. Kita lanjut ya, video berikutnya, membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tadi guru sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah, di mana posisi kontrol ini juga tidak baik untuk siswa pada saat melakukan kesalahan, di mana siswa juga pasti bakal memendam rasa kesal ataupun dendam terhadap si guru karena merasa dirinya tegur. Ya, teguran ini memang lembut, tapi anak berpikirnya diomelin dulu, tetap sangat di dalam posisi ini. Selanjutnya kasus yang ketiga, murid terlambat ke sekolah, yaitu guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, tadi kasus yang ketiga, guru sebagai teman. Bagus sih, memang kata-katanya ramah, ya kan, sopan, akrab dengan murid. Tapi dampak negatifnya seakan-akan murid itu merasa dirinya dapat dorongan ekstrinsik, itu penghargaan, ya, support. Dibilang support ini bergantung nanti siswa akan tergantung terhadap kata-kata manis dari seorang guru lah, kasarnya seperti itu. Ya. Selanjutnya kasus keempat itu guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Tadi yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Itu kata-katanya agak sedikit datar, benar tadi di video, sedikit datar dan itu tidak membebani siswa ya. Jadi guru hanya memantau, tetapi dia mengingatkan kembali peraturan kelas atau peraturan sekolah yang ada. Apabila datang terlambat, istirahatnya lebih dilambatin lagi atau pulangnya nanti lebih lambat lagi mengerjakan tugas tambahan. Selanjutnya kasus yang berikutnya yaitu manajer, guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memakai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Katia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, untuk kasus yang terakhir itu murid terlambat, guru sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol di mana seorang guru itu yang benar-benar diidam-idamkan sebagai manajer, di mana guru membuat pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan kepada murid pada saat murid melakukan kesalahan, bukan dengan cara memarahinya. Ya, salah satu manajer ini dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid pelan-pelan. Tetapi satu hal yang perlu diingat pada saat kita memberikan arahan kepada siswa, yang siswa itu sedang melakukan kesalahan, jangan di depan teman-temannya, jangan di depan orang lain. Alangkah baiknya dipanggil di ruang BK, misalkan di tempat yang sepi, atau di ruang PKS yang tempat yang sepi. Jangan sampai terlihat yang lain agar mentalitasnya tidak terganggu. Seperti itu. Posisi manajer ini juga baik sih untuk kita di masyarakat, di kehidupan masyarakat, bukan sekedar di sekolah aja. Apabila pada saat mengatasi masalah dengan cara yang lembut serta mengandalkan segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini yang tadi saya jelaskan, menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu pernyataannya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, anak akan berpikir, akan terdorong motivasi intrinsiknya. Di sini ada yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kayak tadi ada terlambat.
Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kata-katanya itu benar-benar dirangkai agar si anak tidak merasa tertekan, agar motivasinya tumbuh, bukan dari dorongan tapi dari dirinya sendiri. Ya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, itu ditanyakan lagi oleh seorang guru. Apabila belum buat keyakinan kelas, baiknya dibuat dulu di kelas masing-masing. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pernyataan-pernyataan ini penting untuk membangkitkan anak ini biar merasa dirinya tidak terlalu bersalah dan ini motivasinya terbentuk lagi. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Jadi kita mencontohkannya juga agar si anak merasa tenang. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Jika validasi tindakan yang salah seperti ini, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Jadi memutarbalikkan permasalahan dia jauh yang lebih negatif seperti itu ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Apa keyakinan kelas? Sudah dibentuk atau belum? Apabila anak si siswa tidak ingat, kita ingatkan kembali. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Saling menghormati, terus saling menghargai. Itu salah satu keyakinan kelas. Gambaran apa? Seperti gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kata-katanya perlu dirangkai sebagai seorang guru yang baik itu. Penerapan segitiga restitusi. Ini fotonya pada saat saya melakukan segitiga restitusi dengan saat kelas 4. Baik, presentasi saya selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Petra Lestari. Saya mengajar atau mengampu mata pelajaran PPKN. Dari penjabaran PML ini ternyata kita sebagai guru harus banyak belajar. Karena dalam menangani murid-murid yang memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda itu sangat bervariasi dan salah satunya adalah melalui yang dijabarkan Pak Emil, dan di situ saya jadi harus menambah lagi ilmu tentang bagaimana manajemen yang baik untuk siswa, karena siswa yang baik itu kan dihasilkan dari suatu proses kehidupan dan dibimbing oleh guru yang mau memperbaiki dirinya sendiri. Terima kasih Pak Emil atas penjabarannya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Setelah melihat pemaparan dari Pak Emil tadi, saya baru tahu bahwa kita dalam menghadapi siswa itu tidak harus dengan kekerasan. Ya. Jadi dengan kelembutan. Nah, itu salah satunya kita menjadi guru sebagai manajer. Itu salah satu yang saya petik dari video-video Pak Emil tadi, sangat menginspirasi. Dan presentasinya juga sangat gamblang. Terima kasih Pak Emil. Jadi saya punya wawasan baru lagi tentang bagaimana kita menghadapi siswa saat ini. Karena kan menurut kondisi dan perkembangan zaman. Itu saja. Terima kasih Pak Emil. Semangat ya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Bintaryani. Saya guru bahasa Indonesia di SMPN 14 Kota Tangerang Selatan. Setelah mengikuti pemaparan materi dari Bapak Emil mengenai diseminasi budaya positif, sangat exciting banget, sangat bagus. Materinya juga diberikan dengan contoh-contoh video. Ini loh contoh video yang pengontrol yang penghukum, terus teman, itu keren banget, bagus banget. Pak Emil juga menjelaskannya dengan detail dan dengan dengan contoh-contoh sehingga kita ada gambaran. Oh, ternyata selama ini salah. Oh, ini harus begini, harus begitu gitu. Oke, good job Pak Emil, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas, saya akan memaparkan beberapa keterangan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat yaitu dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik menurut kamu, harapan kamu ya. Membuat keyakinan kelas ini harapan yang ada di hati kamu. Bebas, sesuai dengan impian kamu. Seperti apa nih kelas ini maunya dia, seperti apa pembelajarannya ya. Nah, untuk pembahasan keyakinan kelas ini akan kita buat menurut kertas di depan sini. Bapak akan memberikan kalian kertas ini, kalian tulis keyakinan kelas kalian atau harapan kalian tentang kelas ini ya, tentang kelas kalian mau seperti apa, bebas ya. mengatasdasarkan keyakinan kelas ya. Silakan kalian tulis ya. Kalian tulis, yuk. Boleh ditulis. Kelasnya kayak gimana nih? Kelas harus bersih. Boleh. Jadi jangan ini
Banyak sekali. Nah, untuk seluruhnya kita akan menyaring, kita akan memfilter keyakinan kelas teman-teman kalian. Jika ada yang sama, kita akan gabungkan. Jadi hanya ada 7 keyakinan kelas agar diingat oleh kalian ya. Boleh kita minta tolong kepada salah satu anak untuk membacakan, oke? Kita silakan meminta tolong kepada salah satu anak. Sakina, bersedia? Oke, siap. Kelas lebih bersih dan nyaman untuk ditempati. Setuju atau enggak? Ya, kalau setuju nanti diletakkan di sini. Betul. Yang kedua, Jika makan di luar, kalau berantakan, tolong diberesin. Setuju atau tidak? Harapan saya, kelas bersih dan rapi. Setuju atau tidak? di sini ada kelas lebih bersih dan nyaman. Berarti masuknya kategori bersih dan rapi. Di sini ya, sama. Oke, lanjut. Harapan kelas. 1. Kelas bersih dan nyaman. 2. Guru dan murid saling berinteraksi dengan baik. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menghargai sesama teman. Setuju atau tidak? Setuju. Sama. Ada 4 harapannya kelas yang bersih ya. Mendengarkan guru yang sedang berbicara dan juga membuang sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Di sini mendengarkan guru. Di saat belajar, saya harap kelas ini tidak berisik dan tidak bercanda saat sedang melakukan pembelajaran. Dan patuhi kata-kata guru. Setuju atau tidak? Tidak membuli satu sama lain dan menghormati guru. Setuju atau tidak? Harapan, kelas bersih, rapi, tertib, dan pakai pendingin ruangan. Setuju atau tidak? Kelas bersih dan wangi. Setuju atau tidak? Bersih dan wangi. Kategori masukin ke bersih ya. Harapan kelas, jaga kebersihan kelas, kelas ber-AC, kelas yang aman, dan saling menghargai. Setuju atau tidak? Nanti ini masuk kategorinya kelas yang bersih ya. Masih tetap baru 1, 2, 3, 4, 5. Jika sedang belajar, saya ingin yang serius, tetapi menyenangkan, dan saya ingin mempunyai kelas yang nyaman dan bersih. Setuju atau tidak? Saat ini kita ambilnya belajar dengan serius ya. Kegiatan kelas. Belajar dengan tertib, menambahkan waktu istirahat, membuang sampah pada tempatnya, tidak berisik di kelas. Setuju atau tidak? Baik, kalau untuk ini kita pakai belajar dengan tertib ya. Belajar dengan tertib. Baik. Cukup Sakinah. Ini hasil untuk keyakinan kelas kalian ya. Menurut Sakinah, dari ketujuh ini semuanya sudah setuju ya. Tadi Sakinah sudah menanyakan bahwa keyakinan kelas ini ada 7, kita sepakati dan sekian banyak kita sudah saring, akhirnya kita mendapatkan keyakinan kelas itu. Jaga kebersihan kelas. Baiklah, keyakinan kelas kalian sudah terbentuk. Sakinah boleh silakan dibantu lagi. Di sini terdapat 7 keyakinan kelas yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan ya, sesuai dengan harapan-harapan kalian. Semoga
semoga kalian bisa mematuhinya pada saat jam pelajaran ya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah membantu membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini berjalan dengan lancar di hari-hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakena dari kelas 74. Kegiatan kelas ini mantap. Perkenalkan, nama saya Faris Gatairi dari kelas 74. Tanggapan saya sangat setuju. Perkenalkan, nama saya Tarfais Hakim dari kelas 74. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas ini sangat keren. Perkenalkan, nama saya Hira Nurul Jahni, kelas 74. Keyakinan kelas ini keren. Perkenalkan, nama saya Jin Askafima dari kelas 74. Tanggapan saya adalah Perkenalkan, nama saya Andrea Hasibuan dari kelas 74. Tanggapan saya seru banget.